teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang dunia pasca sarjana di Amerika Serikat. Dalam artian yang berkaitan dengan studi lanjut untuk S2 dan S3. Yang pertama saya akan mengulas tentang S2 dulu. Nah, salah satu enaknya studi S2 di Amerika Serikat ini adalah biasanya gratis ya, gratis. Asalkan kalian sudah lulus tentu saja bahasa Inggrisnya ya, TOEFL atau IELTS, dan juga punya nilai GRE yang bagus atau GMAT yang bagus. Karena apa? Karena kalau GPA, of course GPA-nya juga harus memenuhi syarat, misalnya di atas 3 atau di atas 3,5, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua, itu kalau GRE-nya bagus atau GMAT-nya bagus, itu adalah merupakan salah satu pertanda bahwa kalian itu sangat kompetitif untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itu. Jadi kalian ketika di Indonesia bisa berlomba-lomba untuk mengerjakan GRE dengan nilai yang bagus. Nah, nilai yang bagus itu berapa? Nah, tergantung universitas yang akan dituju itu universitas apa, karena masing-masing universitas itu berbeda-beda syaratnya. Bahkan kadang ada universitas tertentu, jurusan tertentu yang tidak membutuhkan GRE, tetapi biasanya itu tidak ada beasiswanya ya. Jadi kalau yang mau yang beasiswa, baik untuk teaching assistant ataupun research assistant, itu kalian harus punya GRE atau GMAT ya. Nah, itu harus bagus nilainya. Nah, enaknya studi S2 di Amerika Serikat itu adalah sebetulnya seperti pengulangan mata kuliah-mata kuliah yang pernah kalian ambil ketika di Indonesia belajar S1. Bedanya hanya di sini pakai bahasa Inggris. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang studi S2 di Amerika Serikat itu nilainya bagus-bagus ya, karena mereka sudah familiar sebetulnya dengan prinsip-prinsip yang ada di mata kuliah tersebut, dan pas kesini loh kok hampir sama, hanya bedanya dalam bahasa Inggris. Jadi itu keuntungannya plus gratis. Kemudian hubungan antara mahasiswa dengan profesor itu seperti hubungan antara mentor dengan mentisnya ya. Jadi sangat-sangat ngemong sekali profesornya itu, menunjukkan betul-betul tidak hanya sebagai profesor yang mengajar mata kuliah, tetapi juga mengajarkan kepada international student itu tentang culture, kemudian tentang tata pergaulan di sini, kemudian hal-hal yang lain yang kalian tidak pernah membayangkan punya profesor atau mentor atau advisor yang begitu baiknya dan begitu perhatian untuk kehidupan tidak hanya akademik life, tetapi juga everyday life, family life. Jadi seperti itulah profesor di Amerika Serikat ya. Nah, kalau kalian mendapatkan beasiswa dari profesor tersebut atau dari universitas di Amerika, kalian harus bekerja seperti halnya pegawai gitu ya, 40 jam 1 minggu, tetapi pekerjaannya adalah melakukan riset atau mengajar, membantu profesornya atau grup-grup profesor yang ada di departemen itu. Nah, kalian membantu pekerjaan mereka, misalnya menilai tugas mahasiswa atau testing mahasiswa, atau mungkin menjadi TA mengajarkan acara-acara lab, kemudian juga bisa juga misalnya membuatkan PowerPoint, misalnya seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Indonesia bila ke Amerika untuk studi S2 gratis ya. Nah, itu bisa dimulai persiapannya ketika kalian itu masih S1 ya, misalnya 1 tahun sebelum lulus atau 2 tahun sebelum lulus. Nah, caranya bermacam-macam. Nah, kalau yang di Indonesia tentunya ada beasiswa dari Indonesia, tetapi kalau ini yang betul-betul tidak dari Indonesia beasiswanya, tapi dari Amerika, makanya kalian itu harus berkomunikasi dengan profesor yang akan dituju. Jadi sebelum lulus itu kalian sudah tahu punya interest apa gitu ya. Misalnya interestnya itu di bidang ilmu lingkungan. Nah, kalian sudah mulai mencari apa namanya hal-hal yang menarik perhatian kalian untuk penelitian gitu. Jadi kalau bisa penelitian S1-nya juga mengarahkan
ke bidang-bidang yang kalian memang tertarik ya. Kemudian karena untuk pergi ke Amerika atau sekolah di Amerika itu memerlukan beasiswa dan rekomendasi, kalian itu harus dekat juga dengan profesor-profesor atau dosen-dosen yang ada di Indonesia yang membantu kalian dalam menyusun skripsi misalnya, atau dalam membantu ketika kalian mengambil mata kuliah beliau-beliau tersebut. Jadi kalian paling tidak punya 3 sampai 5 recommendation letter ya. Kalau saran saya itu 5 sebaiknya ya, walaupun yang dipakai 3. Jadi untuk just in case something happen begitu ya. Jadi itu. Nah, setelah itu kalian bisa email ke profesor yang bersangkutan. Sekarang itu kan ada artikelnya profesor siapa di mana. Nah, itu di email ya. Email, kemudian memperkenalkan diri, memberitahukan berapa IP-nya, jurusannya apa, ketertarikannya apa. Kemudian bilang kalau ada misalnya research project yang dananya ada untuk membiayai kalian ke Amerika Serikat atau studi di Amerika Serikat, kalian tertarik, kemudian nanti kalian bertanya kira-kira syarat-syarat apa aja yang diperlukan begitu ya. Jadi semuanya itu bisa dilakukan dengan persiapan yang matang ya, itu ya. Yang jelas dari sekarang kalau kalian masih di level-level tahun pertama, tahun kedua itu bahasa Inggrisnya harus diperbaiki ya, karena untuk studi S2 dan juga S3 di Amerika Serikat itu gratis. Nah, saat studi S2 di Amerika Serikat, hal yang enaknya lagi adalah programnya bermacam-macam. Ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung proyek yang dimiliki oleh dosen tersebut atau tergantung departemen yang membiayai beasiswa kalian ya. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan sebelum kalian even datang ke Amerika Serikat ya. Dan itu ada 2 hal ya yang kalian harus siap-siap ya. Misalnya kalian tuh harus tahu apa kalian itu harus tesis atau non tesis ya. Kalau kalian rencananya ingin menjadi profesor in the future atau ingin bekerja di dunia akademia, kalian mungkin memilih yang tesis ya. Tetapi kalau kalian mungkin saya ini seorang pengusaha, saya nggak usah harus ngambil S3 gitu ya, dan ingin langsung terjun ke dunia pekerjaan, ya non tesis nggak apa-apa ya. Kemudian beasiswanya tadi kan ada 2 macam ya, ada yang untuk teaching assistant, ada yang untuk research assistant. Nah biasanya kalau research assistant itu goalnya adalah harus nulis tesis. Nah, biasanya itu memerlukan waktu sekitar 2 tahun ya. Kemudian kalau yang non tesis itu bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun, bisa 2 tahun, tergantung misalnya available money-nya untuk kalian itu berapa semester gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa dimiliki oleh kalian di Amerika Serikat kalau mau studi S2 ya, yang free tersebut. Nanti episode yang lain saya akan menceritakan bagaimana untuk mengambil S3 di Amerika Serikat secara gratis juga ya. Jadi opportunity itu banyak sekali di Amerika Serikat untuk mengambil pasca sarjana ya, S2 dan S3 free ya. Karena di sini pada umumnya kalau mau ambil S2 atau S3 terutama di bidang-bidang yang memang kaitannya itu dengan banyak yang riset gitu, banyaknya riset ya. Jadi risetnya tuh deep ya. Itu biasanya memang dibiayai oleh universitas yang ada di Amerika Serikat melalui grant-grant yang ditulis oleh profesornya. Jadi cukup sekian dulu ulasan tentang S2 kali ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah mampir. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.